Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu dan beribadah walaupun masih secara online. Saya yakin pada hari ini kita akan menyiapkan hati kita yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita untuk datang menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, lebih dari segala persoalan dan situasi saat ini, mari kita datang sebagai umat Tuhan yang mau taat dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Panggilan berbakti 1 Korintus 1 ayat 4 dan 9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah melihat dan merasakan bukti dari semua kesetiaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penjagaan Tuhan, sungguh sangat sempurna dalam kehidupan kami. Bahkan pertolongan Tuhan terus kami rasakan dan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau hari ini kami datang Tuhan, kami mau bawa hati kami untuk menyembah dan memuji-Mu, karena Engkau Raja di atas segala raja. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini di dalam situasi seperti sekarang ini, situasi yang sering membuat kita takut, kita khawatir, bahkan sering kita berputus asa akan keadaan seperti sekarang ini. Tetapi percayalah satu hal, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia untuk kita semua. Firman-Nya berkata, Dia adalah Allah Immanuel, yang artinya Dia menyertai kita. Kita akan pujikan tahta suci-Nya. Yesusku.
Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 8 ayat 1 sampai dengan 9. Amsal 8 ayat 1 sampai dengan 9. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru,
Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat kita. Tetapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian, mataku tertuju padamu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti
menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kepada Bapak Gembala Jemaat, waktu kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pada pagi hari ini Minggu tanggal 21 Februari 2021. Kita bersyukur karena Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita, konsentrasi kita, dan kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami karena Engkau memelihara kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan kesempatan pada pagi hari ini, di dalam berjemaat kami siap untuk belajar firman Tuhan. Hamba-Mu memohon pertolongan-Mu sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar, dan setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkannya dapat memahami penjelasan firman Tuhan, dan pada akhirnya kami semua siap sedia untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang bulan Februari ini kita belajar dari satu tema, hidup dalam tujuan Allah. Apa tujuan Allah menciptakan manusia yang dilengkapi dengan akal budi, perasaan, kehendak bebas, dan kemampuan bisa memilih? Tentu Allah menginginkan sikap yang positif dari manusia. Dengan kesadarannya, dengan akal budinya, dengan perasaannya, dengan kemampuannya untuk bisa memilih, manusia harus memilih untuk memuliakan Tuhan. Seharusnya. Tetapi manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga situasi ini berbeda. Dan kita bersyukur karena di dalam Tuhan kita semuanya sudah belajar dari firman-Nya, sudah mengerti firman-Nya, dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga pembelajaran yang sedang kita lakukan ini adalah untuk semakin meneguhkan bahwa saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan Allah melalui orang tua kita tentunya. Kalau Adam dan Hawa itu manusia pertama, Allah sendiri yang menciptakan secara langsung, tetapi kita sebagai manusia keturunan Adam dan Hawa tentu ada kerinduan dari Tuhan Allah sendiri bahwa saya dan saudara ada di dunia ini bukan kebetulan, bukan asal ada begitu saja, tetapi ada satu tujuan supaya saya dan saudara memuliakan Dia. Itulah sebabnya kita berbakti. Tujuannya supaya saya dan saudara menjadi keluarga Allah, itulah sebabnya kita menikmati persekutuan. Dan pada pagi hari ini kita belajar bagaimana saya dan saudara yang berdasarkan Alkitab kita sudah jatuh dalam dosa ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tentu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan segala daya upaya dia. Dosa bisa selesai kalau dijatuhi hukuman, ini yang menjadi intisari di dalam kekristenan. Mengapa Tuhan Allah
datang ke dunia. Firman menjadi manusia, menjadi daging supaya bisa dijatuhi hukuman. Dan ini yang menjadi pemberitaan firman pada pagi hari ini. Bahwa saya dan saudara diciptakan ada di dunia ini untuk diselamatkan. Karena kasih Allah. Allah tidak menginginkan manusia binasa karena dosanya, itu sebabnya Allah mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dosa selesai kalau dijatuhi hukuman. Dan ini sudah diadopsi oleh semua bangsa di dunia ini. Kalau orang melakukan pelanggaran, dia akan dihukum. Kalau pelanggarannya berat misalkan, dia bisa kena hukuman mati, dipenjara seumur hidup dan sebagainya. Nah, pada saat Adam dan Hawa ini, mengapa kok kita ada di dunia ini untuk diselamatkan oleh Allah? Allah berjanji ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dosa itu sudah merusak hubungan Adam dengan Hawa istrinya, sudah merusak hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan Allah sendiri, dan sudah merusak hubungan mereka dengan alam sekitar mereka. Itulah sebabnya harus ada dari Allah sendiri. Itulah sebabnya Allah janji kirim juru selamat. Dan itu digambarkan dengan jelas di dalam Alkitab. Itulah sebabnya ketika Adam menutupi ketelanjangannya dengan menyematkan daun dari pohon ara itu, Allah ganti dengan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Dan rupanya konsep menutupi ketelanjangan ini menjadi cara Allah untuk memberitahu sebenarnya kepada manusia bahwa manusia dengan caranya sendiri pasti akan gagal untuk bisa menyelamatkan dirinya, harus dari Allah sendiri. Dosa itu sudah merusak sehingga Kain membunuh Habil adiknya. Mengapa? Urusannya pada saat mempersembahkan korban. Kain mempersembahkan hasil tanaman, Habil mempersembahkan domba. Ini mengapa kok Tuhan Allah berkenan kepada persembahan Habil? Karena persembahan Habil itu sebenarnya menggambarkan Mesias atau juru selamat yang nanti akan datang menanggung dosa umat manusia. Sedangkan hasil tanaman menggambarkan apa? Tidak menggambarkan apa-apa. Itu pembangkangan yang pertama. Pembangkangan manusia. Ketika manusia baru 4 orang pada waktu itu. Pembangkangan yang pertama itu di Taman Eden. Di Taman Eden ketika Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan larang. Tetapi mereka memakannya karena apa? Lebih percaya pada perkataan si iblis. Nah, ini menjadi perenungan saya dan saudara ketika kita tinggal di dunia ini, ada di dunia ini. Sebenarnya saya tinggal di dunia ini, ada di dunia ini untuk apa? Apakah saya hidup lalu kemudian meninggal dan selesai urusannya? Coba kita merenung. Kita sudah diselamatkan. Ini kembali kita diteguhkan bahwa saya dan saudara ada di dunia ini untuk diselamatkan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Itulah sebabnya ketika Nuh keluar dari bahtera, ketika air sudah mulai surut, daratan sudah mulai kering, pertama kali yang dilakukan Nuh adalah mempersembahkan kurban. Lalu pelangi muncul sehingga itu menjadi janji Allah. Jadi mengapa Nuh disebut sebagai orang benar? Karena Nuh percaya janji Allah. Jadi dalam perjanjian lama, Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, manusia bisa diselamatkan dari dosanya. Kalau manusia itu percaya mengaminkan janji Allah yang akan kirim juru selamat. Tentu dimulai dari pertobatan. Hanya orang yang percaya janji Allah ini disertai dengan pertobatan, dia diselamatkan. Yang tidak, maka hidupnya jadi kacau. Kita lihat perjalanan sejarah kehidupan manusia melalui Alkitab. Kita diberitahu pada zaman Nabi Nuh, manusia sudah semakin jahatnya. Segala yang ada di dalam hatinya adalah apa yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dampak dari dosa, kita lihat bagaimana Yunus diutus ke Niniwe untuk memberitakan bahwa
orang-orang di Niniwe harus bertobat dari perilaku hidup yang jahat. Yunus pasal 3 ayat 5 sampai 6, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Ini menjadi hari ini diperingati dengan Prapaskah itu ya, dengan Rabu Abu. Dari mana sejarahnya ini? Ini rupanya dari pengalaman Yunus menobatkan orang-orang di Niniwe itu ya. Jadi sebenarnya ini satu ekspresi dari kesungguhan hati mereka bertobat ya. Jadi enggak ada, sebenarnya simbol ini kadang-kadang menjadikan orang lebih mentaati simbol daripada perubahan sikap hati ya. Jadi pada zaman Nabi Yunus ketika orang-orang Niniwe itu diberitakan mengenai Allah yang akan menunggang balikkan mereka kalau mereka tidak bertobat, maka raja sampai ternak puasa, itu artinya apa? Kesungguhan ya. Puasa, mereka lakukan puasa supaya ada sesuatu yang lebih penting daripada makan dan minum. Ya, itulah sebabnya mereka berpuasa. Lalu mengapa mereka menanggalkan, ini kalau raja menanggalkan jubahnya, lalu diselubungi dengan kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Bukan hanya dipoles di dahi abunya, tapi duduk di Abu. Ini satu kesungguhan hati mereka, satu tekad mereka bahwa, oh ya Tuhan, kami ini sudah berbuat dosa. Tidak ada cara lain kecuali merendahkan diri, meminta pengampunan daripada Tuhan. Ya, itu berkaitan dengan abu ya. Ada yang memperingati dengan dipoles di abu ya. Bagi kita orang perjanjian baru, orang percaya ya, tidak perlu dengan simbol-simbol seperti itu. Yang paling penting itu perubahan dari hati kita, pertobatan yang sikap hati tadi itu. Kadang-kadang kalau simbol itu kalau semakin banyak yang menyimbolkan lalu jadi kita jadi bingung sendiri ya. Di Alkitab di Perjanjian Baru Tuhan hanya ada 2 perintah yang untuk menggambarkan karya penyelamatannya, yaitu pembaptisan orang percaya dan perjamuan Tuhan untuk melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Ya, sebenarnya itu roti dan anggur. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat tema kita hari ini. Hidup sebagai orang yang telah diselamatkan Allah. Saya dan saudara sebagai orang Kristen itu artinya orang yang sudah diselamatkan. Ya. Karena pengakuan imannya kepada Yesus Kristus, maka dia disebut orang Kristen. Ya. Kadang-kadang ada istilah yang seolah-olah ini benar tapi salah itu ya. Jadi ya namanya sudah Kristen itu artinya sudah mengalami pertobatan dan percaya, lalu kok dipertanyakan lagi orang Kristenkah orang Kristen tapi kok hidupnya masih duniawi ya. Sebenarnya orang Kristen ya benar-benar sudah mengalami pertobatan dan dia sudah percaya Tuhan. Hidupnya sudah diubahkan. Jadi kata Kristen itu kan menunjuk kepada orang-orang di Antioquia pada waktu itu yang hidup mereka kok duplikatnya Kristus. Nah, ini kok seperti Kristus. Ini sebabnya ketika kita mengaku bahwa saudara-saudara adalah orang Kristen itu menunjuk kepada satu perubahan hidup di dalam Yesus Kristus sebenarnya. Sehingga orang Kristen ini sebenarnya sudah dimerdekakan dari segala hal, termasuk dari simbol-simbol, dari apapun yang membuat akhirnya kita ribet sendiri begitu. Sebenarnya kan sederhana sekali toh kita diselamatkan itu. Ketika kita merespon Injil, kita akhirnya menjadi bertobat,
atas dosa kita dan percaya itu mengaminkan bahwa apa yang dilakukan Yesus kayu salib itu menanggung dosaku. Kalau sudah Tuhan tanggung itu kan sudah beres urusannya sebenarnya. Jadi tidak perlu lagi dituntut apalagi sempurna. Sempurna itu nanti ketika di surga. Memang ada ayat firman Tuhan yang mengatakan adalah kamu sempurna sama seperti Bapakku yang adalah sempurna. Dan keselamatan itu juga bukan main-main begitu ya. Seperti anak yang digodain itu. Ini dikasih es krim lalu digini-ginikan mau dimakan lalu ditarik itu. Enggak seperti itu. Keselamatan yang saudara terima itu benar-benar kita sudah diselamatkan. Sehingga kalau kita mempercayai Alkitab firman Tuhan, kita perlu menjadi orang yang dimerdekakan. Mari kita lihat kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kamu jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kami juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi ini menjadi satu gambaran bahwa Rasul Paulus mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang dia sendiri alami. Dan dia juga mendorong jemaat, meneguhkan jemaat yang sudah diselamatkan Tuhan untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa yang paling penting dalam kehidupan saya dan saudara? Diselamatkan. Ini mujizat yang terbesar dalam kehidupan manusia. Diselamatkan. Seharusnya kita binasa dihukum karena upah dosa adalah maut. Kita sudah menjadi orang fasik dan orang lalim yang menjadi seteru Allah. Murka Allah sudah nyata di depan orang-orang yang demikian. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerah-Nya, janji Allah dikumandangkan sejak manusia jatuh dalam dosa, dikumandangkan oleh para bapak pada waktu itu, lalu gagal dikumandangkan lagi oleh sebuah bangsa yaitu umat pilihan Allah. Bangsa itu juga gagal dan bahkan menyalibkan Yesus. Tetapi Injil itu dikumandangkan dan akhirnya setiap orang yang menyambut dan menerimanya, dialah yang menjadi umat Tuhan. Jemaat, gereja yang adalah jemaat miliknya. Nah, hidup sebagai orang yang telah diselamatkan, bagaimana kita
menjalani kehidupan ini. Kita sudah diselamatkan. Apakah hanya karena penderitaan, apakah hanya karena kita mengalami banyak kesulitan lalu kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita dan kita mengucap syukur? Dan bukankah keselamatan itu yang lebih penting dari segala-galanya dalam hidup ini? Sedangkan yang lain itu kan hanya tambahan saja dalam hidup saudara. Sehingga Rasul Paulus katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Dia terima dengan sukacita. Tetapi dia sadar bahwa apa yang dia alami ini, keselamatan itu harus dibagikan sehingga dia melakukan pemberitaan Injil. Supaya orang lain juga dengar, orang lain juga diselamatkan. Dan dalam pemberitaan itu dia mengalami banyak penderitaan. Dan dia lihat bahwa penderitaan itu menjadikan dia bisa terus memandang Tuhan bahwa Allah memelihara kehidupannya. Inilah sebabnya Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus kadang-kadang rupa-rupa pengajaran itu mulai menggoyang, mempengaruhi ya. Tetapi kita kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan kita hidup di dunia ini. Yang sekarang kita membahas tentang saya ada di dunia ini untuk diselamatkan Tuhan. Menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ini berkaitan dengan apa? Dengan misi Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan bukankah ini menjadi satu amanat agung yang dimiliki, yang harus diemban oleh seluruh jemaatnya? Bahwa untuk pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jangan lupa ada kabar sukacita yang kita bagikan. Sehingga saya dan saudara sekarang ini menjalani hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, Rasul Paulus sendiri berkata, aku sudah melupakan apa yang ada di belakangku. Dan aku akan melihat ke depan untuk melihat, bahkan mengerjakan keselamatan. Jadi jangan dikasih simbol-simbol lagi yang menjadikan kita kok kembali kepada ibadah yang jasmaniah, simbolik dan ritual. Enggak. Sejak Yohanes Pembaptis tampil itu sebenarnya sistem ibadah sudah berubah. Ibadah yang hakikat dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen tidak lagi dengan simbol-simbol yang harus diikuti, enggak. Tetapi sudah ada satu kepastian bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena keselamatan itulah kita menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan katakan kamu sudah dimerdekakan. Maka hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan lagi diperbudak oleh dosa. Jangan lagi kembali kepada manusia lama. Kenapa dikatakan itu? Karena ini sebagai bagian dari berjaga-jaga dan waspada. Karena kita masih tinggal di dunia ini. Kita masih mengenakan tubuh kedagingan. Yang bisa saja kita goyah, kita terpengaruh, hanya terseret dan terhilang. Hati-hati. Bahkan kita meninggalkan kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Bahkan kita sudah meninggalkan iman, bahaya sekali. Itu sebabnya ada rambu-rambu peringatan. Jangan melangkah keluar, jangan menanggalkan kasih karunia yang Tuhan Allah berikan, jangan meninggalkan. Nah itu sebabnya Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus, aku ada di dunia ini untuk diselamatkan. Dan keselamatan itu yang menjadikan hidupku ini bagaimana? Apakah hidup dengan penuh was-was, ketakutan? Enggak. Rasul Paulus memberikan gambaran, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dia jelaskan, meskipun aku harus melewati penderitaan ini, meskipun aku harus melewati banyak persoalan, tapi aku bisa memandang pertolongan Tuhan, pengharapan Tuhan. Bagaimana saya dan saudara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan?
sikap perilaku hidupmu itu bagaimana? Kalau kita belajar dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-11 ini kita melihat yang pertama, orang yang sudah diselamatkan itu dia memiliki penghiburan dan dia suka menghibur. Kan kita sudah dihiburkan toh. Lalu kita juga memberi penghiburan kepada orang-orang di sekeliling kita. Penghiburannya apa? Rasul Paulus jelaskan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Jadi sudah bisa bayangkan Paulus ketika berada di penjara, bukannya sungut-sungut, marah, menyesali sudah melaksanakan perjalanan misi, tetapi dia memuji Tuhan. Dia menunjukkan sikap hidup yang benar, karena pemenjaraannya ini bukan karena dia melakukan kriminal atau berlaku jahat, tetapi pemenjaraannya ini karena dia melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, pada saat saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, milikilah penghiburan dan kita juga suka menghibur. Kamu sudah menerima penghiburan dari Tuhan Allah. Dan kamu juga sanggup menghibur mereka yang juga dalam penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedukaan apa yang paling berat dalam kehidupan saya dan saudara? Ditinggal mati oleh pasangan ini menjadi satu duka yang mendalam. Kalau orang tua ya ditinggal mati oleh anaknya, ini menjadi duka yang mendalam. William Carey, bapak misi modern, pada saat anaknya meninggal, kedukaan yang sangat berat. Tapi dalam kedukaan itu, pada saat penguburan anaknya, dia bersama jemaat yang masih kecil menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Orang-orang di sekitar situ jadi heran, loh ini kok aneh. Orang kalau berduka itu menangis, kalau kurang dibelikan lagi orang yang orang nangis bayaran itu supaya jadi heboh seheboh-hebohnya, tapi kok ini memuji Tuhan. Nah, inilah sukacita kita. Penghiburan yang bersumber daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sudah mengalami kedukaan yang berat, ya, pasti bisa punya cerita bahwa orang yang kita kasih sudah bersama Tuhan untuk istirahat dari jerih lelah mereka. Pada saat ibu saya meninggal, wah itu satu duka yang sangat berat. Bahkan saya di pemakaman itu tidak bisa omong, itu sudah berat rasa di dada dan mata sudah penuh dengan, ya tinggal aja udah nangis besar. Ya. Tapi kembali saya merenung ya, bahwa dia sudah selesai tugasnya. Berat hidup yang dijalani sudah selesai dan dia boleh beristirahat. Nah, inilah penghiburan kita. Penghiburan yang daripada Tuhan. Dan penghiburan itu kita peroleh dari mana? Ya dari firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, karena dia boleh beristirahat dari jerih lelahnya di dunia ini. Berharga kematian orang di dalam Tuhan, orang yang mati dalam Tuhan. Jadi berkaitan dengan kedukaan, Bapak sudah dikasih Tuhan Yesus. Kita yang sudah diselamatkan ini, jangan sampai kita ini menunjukkan duka yang sampai kok orang jadi komentar katanya orang Kristen tapi kok dukanya kok tidak bisa menghibur kami. Tambah dukanya itu kebablasan sampai putus harapan. Ada banyak orang di dunia ini yang berduka, Bapak sudah kasih Tuhan Yesus. Apalagi pandemi COVID ini sudah bisa bayangkan, dalam 1 minggu ada bapak meninggal pada hari Selasa, ibu meninggal hari Kamis, anak
enggak punya lagi orang tua, satu duka yang sangat dalam. Kalau kita mau menengok keluar sana, banyak orang yang berduka. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa aku memiliki penghiburan pada Tuhan. Memiliki penghiburan dan juga mau menghibur, ini menjadi satu sikap hidup bagi orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Allah. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Ketika orang-orang yang kita kasih yang sudah diselamatkan Tuhan itu dipanggil Tuhan, dan ini menjadi satu kedukaan, tetapi di sisi lain juga ada satu penghiburan bahwa dia akan bersama Tuhan di rumah Bapa. Wah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam hidup yang kita jalani ini roh jiwa kita, bahkan fisik kita itu kan digoncang terus ya. Ada kedukaan, ada tantangan, ada sampai stres, macam-macam banyak hal. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mendesain manusia itu begitu hebatnya ya. Sehingga manusia itu bisa merenung, bisa menemukan jawaban dari apa yang dia renungkan dari kedukaan tadi. Dan bisa menyimpulkan, nah ini Rasul Paulus alami. Dalam segala beban berat tantangan hidup, dia bisa menyimpulkan. Dan bahkan dia bisa mengucap syukur, inilah sukacita kita. Jadi tidak perlu lagi dengan simbol-simbol kedukaan, wajarlah orang pakai itu, tidak apa-apa. Tapi bagi kita yang penting ini suasana sikap hati kita. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa di tengah kedukaan sekalipun Tuhan menghibur. Dan kami juga sanggup menghibur orang yang juga mengalami bermacam-macam penderitaan. Yang kedua, memiliki pengharapan meskipun dalam penderitaan. Ayat 7-8. Kalau tadi itu ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ayat 7-8 firman Tuhan berkata, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami. Kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan digambarkan kami hampir saja ini. Sehingga kami putus asa saking beratnya penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus karena pemberitaan Injil. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penderitaan apa yang sedang kita alami? Apakah penderitaan kita itu melebihi kekuatan kita? Kan enggak. Tuhan kan sudah menakar kesanggupan saya dan saudara. Penderitaan kita apa hari ini? Ya paling enggak bisa pergi jauh-jauh gitu saja. Karena orang kan udah sibuk suka berlibur lah kemana karena pandemi udah ditahan enggak boleh pergi jauh-jauh ya. Kalau itu kan bukan penderitaan ya, biasalah semua orang mengalami. Apalagi saudara kasih Tuhan Yesus. Penderitaan yang disebabkan karena kecerobohan kita ya, kita evaluasi diri. Jangan sampai karena kecerobohan kita lalu kita kehilangan semangat hidup dan menganggap penderitaan itu kita sendiri yang menanggungnya. Enggak. Itulah sebabnya orang yang sudah diselamatkan Tuhan, di dalam penderitaan pun dia masih mempunyai pengharapan. Pengharapan ini bagaikan sauh yang kuat yang dipancangkan ya. Kalau kapal itu ada jangkar yang dipancangkan sehingga kapal itu akan tenang meskipun diombang-ambingkan oleh gelombang. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, pengharapan apa yang menjadikan kita bertahan dalam penderitaan? Banyak cerita dalam kehidupan ini. Berkaitan dengan penderitaan dan mereka berkemenangan ya. Kalau di contoh lomba lari maraton kan pernah diilustrasikan.
Ada seorang yang dikirim negaranya itu mengikuti olimpiade. Dia berlari tapi di tengah rute mereka dia lari itu ada entah dijegal entah apa, adanya dia jatuh dan kakinya tidak bisa digunakan lagi untuk lari. Dan dia menyeret kaki satunya. Semua orang yang ikut lomba sudah sampai garis finish ya. Untung saja itu waktunya masih boleh, kamu yang penting sampai garis finish. Akhirnya dia sampai garis finish dengan terseok-seok. Dan pelari itu berkata, saya dikirim oleh negara bukan untuk mempermalukan negara, tapi untuk menjaga nama baik negara. Saya dikirim untuk sampai garis finish, entah juara nanti urusan selanjutnya. Nah, penderitaan ini Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus, kalau kita memandang kepada pertolongan Tuhan itu akan indah pada waktunya, tetapi proses untuk sampai indah pada waktunya ini kan melalui banyak pergumulan yang berat. Nah, disitulah kita sudah diselamatkan Tuhan ini menjadi mengerti bahwa ini bagian dari cara Tuhan untuk mendewasakan saya dan saudara. Berkaitan dengan penderitaan Rasul Paulus, tentu ini adalah penderitaan karena dia memberitakan Injil. Karena dia harus mengalami kesusahan. Ya. Di sisi lain dia dibenci oleh Yudaisme. Di sisi lain situasi yang dia harus mengadakan perjalanan. Bukan seperti hari ini yang ada pesawat, ada cepat. Dulu mau jalan bisa naik apa, naik unta atau apa. Jadi menjadi satu kesukaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan apa yang menyebabkan kita kehilangan pengharapan? Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Pengharapan inilah yang menjadikan orang untuk semangat. Apalagi semangat hidup. Wah, ini penting sekali. Kalau kita sudah kehilangan semangat hidup, wah, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Semangatnya sudah tidak ada. Itulah sebabnya saya dan saudara belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Dia memahami betul akan pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa di dalam kesukaran sekalipun Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Di sisi lain kan jemaat di Korintus ini kan ada perpecahan di mana ini menyesakkan hati Paulus. Dan surat Korintus ini juga memberikan nasihat kepada jemaat agar mereka kembali kepada persekutuan yang indah. Nah, ini bukankah satu penderitaan juga yang dialami oleh Paulus. Jadi penderitaan ini bukan hanya penderitaan secara badani, secara fisik, tapi penderitaan mental. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan apa yang diharapkan ini seharusnya benar, tapi ini kok nggak benar-benar gitu loh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu menjadikan kita bisa memandang bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dosa seisi dunia bahkan. Apalagi terhadap penderitaan. Dia juga sanggup untuk menyelesaikannya. Itulah sebabnya kita memiliki pengharapan. Yang ketiga, memiliki kepastian keselamatan. Ayat 9 dan 10, 11 berkata, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan-pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kamu juga. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Mengapa kita memiliki kepastian akan keselamatan? Kepastian keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, itu akan mempengaruhi perjalanan hidup saudara. Kalau kita tidak yakin Tuhan selamatkan, maka kita bimbang. Kalau kita bimbang itu maka rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan itu bisa masuk lalu menjadikan kita ikut.
Itu sebabnya kok mengapa kita harus mempunyai satu keyakinan akan keselamatan kita. Keyakinan bukan berdasarkan perasaan kita, bukan berdasarkan apa yang kita tahu, tapi berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Karena kita sudah bertobat atas dosa dan percaya Yesus. Ini yang sederhana sekali. Sehingga kapan saja saya meninggal itu pasti masuk surga. Alasannya apa? Kadang-kadang orang berkata, ya alasannya karena iman tadi. Saya menyambut dengan sikap hati atas anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang masih ragu, ya pasti tidak selamat ya, karena ragu. Bagaimana dia bisa mempercayai keselamatan di dalam Tuhan Yesus kalau dia masih ragu sendiri. Nah, inilah sebabnya Rasul Paulus memberitakan Injil. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil karena Injillah yang menyelamatkan orang berdosa. Nah, inilah sikap kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Allah. Kita sudah diselamatkan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan itu ya dalam berdoa juga harus menyimpulkan bahwa kita sudah diselamatkan. Ya. Jangan lagi berdoa hambamu yang masih bergelimpang dosa ini. Ya, enggak, udah selamatkan. Jangan lagi membangkitkan ingatan akan dosa. Apalagi ditambah lagi dosa yang diperbuat maupun yang tidak sadar. Dosa kamu nggak sadar diperbuat. Doa orang sudah selamatkan itu aku mengucap syukur Tuhan kau sudah menyelamatkanku. Ya. Dan aku menjadikan keselamatan ini untuk aku hidup memuliakan Engkau. Jadi jangan lagi dibangkit-bangkitkan hidup masa lalu begitu ya. Itu kan kadang-kadang doa itu orang ikut-ikutan ya. Dalam berdoa supaya kelihatannya enak didengar gitu ya. Kayak doanya orang Farisi gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita mempunyai cara pandang yang benar atas dosa. Dosa sudah tidak berkuasa lagi. Dosa sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Sekarang kita hidup dalam kebenaran. Kita sudah diselamatkan. Jangan lagi pakai simbol-simbol yang mencerminkan bahwa kita ini masih terus bergumul gitu loh. Enggak ya. Ya bergumul oke lah. Tapi kan secara doktrinal kita sudah dibenarkan, sudah diselamatkan. Jalanilah hidup sebagai orang yang merdeka, diselamatkan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita memiliki sikap hidup sebagai orang yang diselamatkan, itu ditunjukkan oleh pengalaman Paulus sendiri. Bahwa aku memiliki penghiburan. Bahwa aku memiliki pengharapan. Dan bahwa aku memiliki jaminan keselamatan. Jemaat Doria Kayen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastikan bahwa saya dan saudara adalah orang yang sudah diselamatkan. Yang ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan kita memiliki penghiburan, pengharapan, dan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah mengaminkannya untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa dan ucapan syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu dari pendengaran kita, tapi marilah kita lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan pujikan El Shaddai. Allah
kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Doa penutup dan berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan dapat berbakti, memuji, memuliakan Engkau, dan kami diberkati melalui kebaktian pada pagi hari ini. Saatnya kami akan menjalani kehidupan 1 minggu ke depan
Mohon Engkau memberkati tiap-tiap keluarga, sehingga kami semuanya dapat menjalani hidup dengan satu tekad dan semangat untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Menyerahkan setiap kami pribadi demi pribadi supaya kami terus bertumbuh di dalam kebenaran dan hidup memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau menolong, menjaga, memelihara kami, dan memberkati kami semuanya. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kita semua. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menolong kita semuanya untuk hidup serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengakhiri kebaktian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekalian, selamat hari Minggu, dan percayalah pada saat kita menjalani kehidupan ini, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Salam Maranatha.